Zoom. Ya, baik. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Allahu Akbar. Iya, bagus. Alhamdulillah ini pagi ini lumayan sedikit ya, tidak seperti biasanya. Itu tepat waktu untuk hari ini. Mungkin ada halangan atau sedang mempersiapkan Zoom ya. Baik, seperti yang Bu Guru sampaikan kemarin ada tanya yang di grup bahwa Zoom memang Bu Guru tidak wajibkan untuk mengikuti asalkan melihat kembali atau belajar kembali melalui rekaman yang sudah Bu Guru rekam Zoom ini dalam pembelajarannya. Tapi walaupun Bu Guru tidak nilai untuk pengetahuan dan keterampilannya, Bu Guru tetap menilai untuk keaktifannya. Ya, berarti yang sudah mengikuti sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran kita di kelas ya. Seperti halnya kalian kalau berangkat sekolah ke sekolahan ya. Kalau berangkat sekolah ke sekolahan itu sudah menunjukkan keaktifan bahwa kalian mengikuti pembelajaran ya. Paham ya anak-anak ya? Iya, karena yang paling utama di masa seperti ini Bu Guru menunaikan hak Bu Guru sebagai guru menyampaikan pembelajaran dan kalian juga memiliki hak yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran dari Bu Guru. Maka tetap diikuti untuk pembelajaran Bu Guru ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang baru untuk tema 2 ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Raymond ya. Ya. Siap, berdoa mulai. Ya. Raymond, dipimpin temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya. Berdoa selesai. Ayo Raymond berdoa. Iya. Terima kasih Raymond sudah memimpin doa hari ini. Yang lainnya kalau misalnya dipimpin doa silahkan semuanya ikut berdoa. Ya, tangan ditengadahkan, mulutnya ikut berdoa, jangan diam saja, ya. Paham ya? Iya, karena untuk mengawali pembelajaran pasti kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk pembelajaran kita yang pertama di tema 2. Ya, Bu Guru akan share screen dulu. Nah, kalian juga sudah disiapkan ya untuk bukunya ya. Ya, baik. Coba kita simak. Nah, sudah tampil? Terlihat? Sudah. Baik. Nah, kita akan belajar untuk tema 2. Siapa yang tahu apa itu tema 2? Kita akan belajar tema apa? Bermain di lingkunganku. Betul sekali, bermain di lingkunganku. Kita akan belajar di tema 2 yaitu tema bermain di lingkunganku ya. Nah, di tema 2 ini nanti terdiri dari 4 subtema. Yang pertama subtemanya yaitu bermain di lingkungan rumah. Subtema yang kedua bermain di rumah teman.
Yang subtema ketiga, bermain di lingkungan sekolah. Iya. Dan subtema terakhir 4, bermain di tempat wisata. Ya. Iya, jadi ada 4 subtema nanti yang akan kita bahas di tema 2 ini ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita akan masuk di subtema yang pertama, yaitu kita akan belajar mulai dari bermain di lingkungan rumah ya. Nah, bermain di lingkungan rumah nanti kita akan belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya. Baik. Sekarang kita simak. Di sini ada teks, coba disimak. Bermain di lingkunganku. Nah, hari Minggu Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, kita amati di sini. Ini ada siapa yang memakai baju biru kuning? Beni. Beni dan Tiur, betul sekali. Beni dan Tiur sedang melakukan kegiatan apa di sini? Bermain perahu. Perahu apa? Perahu. Iya, bermain perahu kertas. Nah, bermain di lingkungan rumah itu banyak sekali ya. Bisa bermain dengan kakak, bermain dengan adik, ataupun bermain dengan orang tua kalian. Permainannya juga banyak sekali, apalagi saat ini kalian sedang tidak boleh pergi kemana-mana, iya keluar rumah, maka kalian juga bermainnya masih di lingkungan rumah ya. Nah ini seperti yang dilakukan Beni dan Tiur dengan kakaknya. Ini juga banyak sekali permainan-permainan di sini. Ada permainan sepak bola, ada permainan menggunakan simpai di sini ya, atau ini juga ada yang bermain mengunjungi tempat wisata. Nah, apa saja sih permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya tadi? Jenisnya? Apa? Apa tadi jenis permainan apa? Main bola, betul. Perahu kertas, simpai, betul sekali. Nah, di mana saja mereka bermain? Kalau melihat gambarnya, mereka bermain di mana saja ini? Di rumah. Kemudian ini bermain bola di sekolah juga. Iya, ini juga ada yang di sekolah ya, bermain simpainya. Nah, sekarang dari ketiga permainan tadi, ada bola, perahu kertas, simpai. Adakah salah satu di antaranya adalah permainan kesukaan kalian? Bola. Oh, bola. Baik. Bola. Yang tidak ada di sini, yang tidak ada di ketiga ini, siapa yang suka permainan apa yang sering dilakukan? Oh, badminton. Kemudian apa lagi? Hula hoop, betul. Kemudian apa lagi yang sering kalian mainkan di rumah? Bola. Sepeda, lompat tali, betul. Nah, dan lain sebagainya ya, masih banyak sekali permainan yang bisa kalian lakukan di rumah kalian. Nah, sekarang kita simak di sini ya, kembali lagi tadi kita mengamati di sini ada Beni dan Tiur. Apa yang mereka lakukan? Bermain perahu kertas. Betul, bermain perahu kertas. Pernah
Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah. Bisa membuat perahu kertas dari kertas, perahu dari kertas? Bisa. Oh, bisa. Iya, mudah ya membuatnya. Membuat perahu kertas ini mudah. Bisa kamu mainkan di dalam rumah selagi kalian tidak boleh kemana-mana ya. Nah, ini permainan ini kalau kalian mainkan dengan senang, gembira, ini bisa membuat kalian refreshing ya, tidak jenuh. Nah, kemudian di sini kita simak. Nah, ketika Benny dan Tiur asik bermain, mereka ternyata bermainnya sambil bernyanyi dengan riang. Nah, di sini ada lagu yang dinyanyikan oleh Benny dan Tiur. Judulnya apa? Ada yang tahu? Berdayung. Berdayung, betul. Nah, syair dan lagu ini diciptakan oleh siapa? Siapa? Ate Mahmud. Iya, betul. Ate Mahmud ya. Nah, lagu Berdayung ini memiliki nada dasar. Ada yang tahu nada dasarnya apa? Ustaz. Do sama dengan F. Iya, betul sekali. Nada dasarnya do sama dengan F dengan biramanya 3/4. Nah, di sini ada 3/4. Itu namanya birama ya. Nah, kemudian dinyanyikannya dalam tempo sedang. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan juga, sedang ya. Nah, baik, kita akan simak dulu lagu Berdayung ya. Atau ada yang sudah bisa di sini lagu Berdayung? Bisa. Iya, kalau yang bisa sambil kita nyanyikan, yang belum kita simak lagunya ya. Sebentar. Sebentar dulu, Bu Guru lupa tidak menyetel suaranya. Ya, sekarang kita dengarkan dulu lagu Berdayung ya, sambil kita pelajari. Yang sudah bisa mengikuti, yang belum juga bisa mengikuti pelan-pelan ya. Meluncur di
Ada yang sudah bisa? Wah, kelihatan kan itu. Iya, kita sama-sama ya. Coba kita rame-rame bisa Kalau di kesana apa kelihatan tulisan ngejamin. Udah. Tiga. Dengar buku. Lajulah perahuku laju. Meluncur ya. Coba satu kalimat Bu Guru nyanyikan, nanti kamu tirukan ya. Coba. Lajulah perahuku laju. Yuk. Lajulah perahuku laju. Meluncur di air biru. Ya. Meluncur di air biru. Iya, dua kalimat coba. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, gitu ya. Coba yang kalimat kedua bawahnya di sini. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Coba kita lihat yang di bawahnya, yang kalimat kedua, barisnya kedua, dua, dua, dua. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Iya, nah itu lagunya seperti itu ya. Nanti kalian bisa belajar lagi, bisa melihat rekaman lagi, atau cari di YouTube juga banyak lagunya ya. Atau di YouTube-nya Bu Guru juga Bu Guru ada ya. Baik, nah sekarang Bu Guru ingin bertanya, kamu sudah mendengarkan tadi lagu Berdayung dengan seksama. Nah kira-kira dari syair yang sudah kamu dengarkan, sudah kamu tirukan, apa sih isi lagu yang tadi kamu nyanyikan? Isinya apa? Tentang apa? Berdayung. Tentang apa? Kalau berdayung itu judulnya, yang Oke, Guru tanyakan ceritanya, isinya. Kenapa? Naik perahu. Oh iya, lagunya tentang perahu ya, perahu yang apa? Yang sedang iya, melaju, berlayar, betul sekali. Nah, itu lagunya isinya tentang perahu yang sedang melaju atau sedang berlayar boleh, atau sedang meluncur ya di air. Nah, itu isi dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, cara menyanyikannya seperti tadi yang sudah Guru contohkan. Kalian bisa nanti belajar lebih giat lagi, belajar lebih lama lagi dengan tekun lagi ya. Kalau kita nanti belajar sampai bisa di sini, nanti waktunya yang tidak cukup ya, karena kita terbatas sekali. Kalau kita di kelas, Bu Guru bisa mengajarkan kamu sampai bisa. Nah, kalau di sini Bu Guru mencontohkan seperti tadi, kamu menirukan, nanti melihat rekamannya kembali atau bisa cari di YouTube ya. Nah, sekarang kita simak dari ketika kita bernyanyi seperti tadi, itu kita mengeluarkan yang namanya bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu ada aturannya, ada nada-nadanya. Nah, bunyi yang beraturan itu dinamakan nada. Dinamakan apa? Iya. Berarti nada itu adalah bunyi yang beraturan, ya. Atau bunyi yang beraturan itu disebut nada. Nah, ini diingat-ingat, ini penting, ini sering sekali juga keluar dalam
tes juga keluar biasanya ya. Diingat-ingat ini nanti penting materi ini ya. Nah, ada nada yang panjang, ada juga nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada itu bisa kita hitung ya. Caranya bagaimana? Menghitungnya dengan bagaimana? Dengan ketukan ya. Satuan hitungannya kalau kita mau menghitung nada itu dengan ketukan. Tidak bisa kamu mengetuk-ketuk penggaris di meja dengan ketukan tok 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 seperti itu bisa, atau dengan ketukan memakai alat musik tipis bisa dengan tepukan. Yang penting ada ketukannya. Nah, ketukannya ini juga tidak sembarangan diketuk ya, tapi ada jedanya, ada aturannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hitungan ketukan itu. Nah, sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, di sini ada contohnya ya. Nada dua ketuk. Nada dua ketuk itu contohnya ada satu buah titik di belakangnya. Contohnya ini ada 7 titik, 6 titik. Berarti itu dua ketukan. 1, 2. Ya, 1, 2. Yaitu si, terus masih panjang, agak dipanjangkan lagi. Ya, karena dua ketukan. Nah, jadi nadanya itu diperpanjang satu ketuk. Nah, 7 di sini kan sudah satu ketuk. Tapi ada titiknya, berarti dipanjangkan lagi satu ketuk. Ya, contohnya lajulah. La. Nah, itu 2. Lajulah. La-nya kan 2 ketuk. Nah, di sini ada 3 titik. Berarti kan 3 ditambahi 3-nya satu ketukan, ditambahi 1 titik, berarti 2 ketuk. La-nya 2 ketuk. La. Nah, ada 2 ketuk. Lajulah perahuku. Punya juga 2 ketuk. Ya. Nah, itu artinya kalau nada 2 ketuk di belakangnya ada tanda apa tadi? Titik. Titiknya berapa? 2. 1. Titiknya 1. Kalau titiknya 1, ya. Nah, ini yang namanya nada 2 ketuk. Artinya nadanya dipanjangkan 1 ketukan. 2 ketuk tapi artinya dipanjangkan 1 ketukan karena satunya itu sudah nada asli. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya nada 1 ketuk. Kalau nada 1 ketuk, ciri-cirinya kita lihat di tanda nada ini, not ini, itu tidak ada titiknya atau tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Itu berarti nadanya 1 ketuk. Ya. Iya, ini perbedaannya nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Ciri-cirinya gampang. Nada 2 ketuk kalau di belakangnya ada tanda 1 titik. Ya, 1 buah titik. Tapi kalau nada 1 ketuk tidak memiliki titik atau tidak memiliki garis di atasnya. Itu perbedaannya, gampang dipahami kalau kamu benar-benar belajar ya. Nah, sekarang di sini coba kita simak, kita mau memberi tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Kita akan memberi tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Coba kita akan mulai dari ini, yang baris pertama ini. Ya, ini 3-nya ini 1 ketuk apa 2 ketuk? 2. 2, betul sekali, pinter ya. Karena ada titik. Nah, terus selanjutnya ini 2-nya? 1 ketuk. 1 ketuk, betul. Karena ini
Tidak ada titiknya. Kemudian 1, 2, 3. Satu ketuk atau dua ketuk? Satu, betul. Ini satu ketuk ya. Nah, kemudian 2. Ini 2 ketuk, betul, karena ada titik di sini. Kemudian 3. 1. Kemudian 2-nya terakhir 2 ketuk. Kita beri lingkaran. Nah, gampang membedakannya ya. Sekarang baris kedua. Angka 2-nya atau re. Satu ketuk atau 2 ketuk, ini angka 2-nya. Nada 2. Oh, 2 ketuk, betul. Ini lingkaran ya. Kemudian 1. 1 ini 1 ketuk. Kemudian angka 7. 2 ketuk. 1 apa 2? 1. Titiknya bukan di sampingnya ya, tapi di bawah ini. Berarti 1. 1, 2. 1. Kemudian 3. Mi. Mi. 2. Ada titiknya ini. 2. Ini apa? 1. Betul. Terus terakhir mi. 3 yang terakhir mi. 2. Karena ada titiknya di belakang. Ya. Nah, bagus. Sudah lumayan paham ya bedanya 1 ketuk dan 2 ketuk. Ya, nanti kita pelajari lagi kalian di rumah sendiri ya. Nah, nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, do itu 1, tandanya angka 1. Re itu angka 2. Mi itu angka 3. Fa itu angka 4. Sol itu angka 5. Si itu angka la angka. Nah, si angka. Jadi gampang nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang terakhir itu 8 itu bukan 8, tapi do-nya yang terakhir itu do tinggi ya. 1 angkanya 1 tetap, tapi ada titiknya di atas ya. Tapi nadanya hanya sampai 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Nah, makanya kalau dalam lagu itu biasanya ditandai dengan angka-angka seperti ini, not balok ya. Itu keterangannya nada. Nah, kalau kalian biasa main pianika pasti tahu, oh itu bunyinya nada do, re, mi itu seperti itu. Nah, kamu bisa kalau punya kakakmu punya pianika atau punya seruling, bisa kamu bermain dengan kakak kalian ya. Kalau tidak punya ya boleh pinjam, boleh lihat bagaimana mencoba nada-nada itu ya. Nah, itu perbedaan dari nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Ada pertanyaan sebelum guru lanjut? Tidak. Baik. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada teks bermain perahu kertas ya. Sekarang simak atau dengarkan Bu Guru membaca teks berikut ya. Disimak bacaannya. Beni bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air.
Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, apa isi teks yang telah dibacakan Bu Guru tadi? Isinya tentang apa? Perahu kertas. Iya, kurang lengkap. Isinya tentang Benny Ini yang sangat senang bermain perahu Iya, kertas. boleh. Benny yang sangat senang bermain perahu kertas boleh, atau Benny yang sedang bermain perahu kertas ya, atau cara bermain perahu kertas boleh. Nah, ini teks bacaan yang sudah Bu Guru baca itu tentang itu bermain perahu kertas atau cara bermain perahu kertas. Nah, kamu bisa nanti menceritakan permainan ini lagi dengan ibumu, kakakmu, atau siapa yang ada di rumah ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada yang tahu? Tadi berdasarkan bacaan? Kertas. Kertas. Kemudian? Baskom. Baskom. Kemudian? Air. Betul sekali. Ada 3 ya di sini. Nah, ada kertas, ya. Kemudian ada baskom, dan juga ada air, ya. Sekarang nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ada yang tahu? Dengan cara? Ditaruh air. Ditaruh air. Ayo bahasanya yang betul. Ditaruh itu bahasa sehari-hari. Jatuh atau air. Ditaruh di atas air. Terisi air. Di dalam bacaan ada ayo yang lengkap. Di apa? Diapungkan. Betul. Diapungkan di dalam baskom berisi air, atau juga bisa di Air. Iya, betul. Atau bisa juga diapungkan pada genangan